Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Di sini saya Siti Nurhadijah dari kelas 5A akan memaparkan rancangan proposal penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa melalui implementasi model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, di sini ada latar belakang dari proposal penelitian ini. Yang pertama adalah matematika. Matematika ini merupakan ilmu yang terstruktur dan sistematis. Konsep-konsep dalam matematika ini saling berkaitan antara satu sama lainnya. Nah, menurut Hirjan juga menyatakan bahwa matematika itu tidak diajarkan secara terpisah antar topik. Setiap topik dapat merujuk atau berhubungan dengan topik lainnya. Nah, untuk memahami materi matematika terkait atau materi matematika yang saling berhubungan tersebut, maka siswa harus mempunyai kemampuan koneksi matematis. Nah, selanjutnya ada beberapa kemampuan yang harus dikuasai dalam pembelajaran matematika, seperti yang dirumuskan oleh National Council of Teachers of Mathematics, bahwa ada 5 kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah, kemudian yang kedua adalah kemampuan penalaran, yang ketiga adalah kemampuan komunikasi, yang keempat adalah kemampuan membuat koneksi, yang kelima adalah kemampuan representasi. Nah, dari 5 kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa tersebut, salah satunya adalah kemampuan koneksi matematis. Nah, menurut National Council of Teachers of Mathematics, kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep matematika dan menerapkan matematika di luar konteks matematika. Nah, namun realita di lapangan ini menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya menguasai kemampuan koneksi matematis dengan optimal. Nah, hal ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Anwar, Puji Astuti, dan Mutakin tahun 2019 di SMK Darul Fikri Pandeglang, bahwa hanya sedikit siswa yang dapat memperlihatkan kemampuan koneksi matematika yang baik saat belajar matematika, terutama ketika siswa tersebut dihadapkan dengan soal atau permasalahan yang sedikit berbeda dari contoh soal yang telah diberikan oleh guru. Nah, kinerja siswa tersebut menunjukkan seakan-akan mereka belum pernah mempelajari materi atau contoh soal yang serupa sebelumnya. Nah, dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa ini masih rendah dan perlu ditingkatkan. Nah, ada beberapa faktor penyebab rendahnya kemampuan koneksi matematis. Di antaranya adalah karena fokus pembelajaran yang masih terpusat pada guru, serta penggunaan model dan teknik pembelajaran yang kurang efektif dalam mengembangkan koneksi matematis siswa. Nah, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah atau upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa tersebut. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran matematika yang sesuai dan efektif adalah model pembelajaran CTL atau model pembelajaran Contextual Teaching Learning. Nah, model pembelajaran Contextual Teaching Learning ini merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Model ini juga mendorong siswa untuk menjalin kaitan antara pengetahuan yang mereka peroleh dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah, apakah model pembelajaran contextual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa?
Kemudian yang kedua, apakah kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran CTL ini lebih baik daripada kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran CTL. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan CTL dan kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini ada bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Nah, manfaat bagi guru adalah dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematik. Mohon maaf, manfaat penelitian bagi guru adalah dapat meningkatkan kualitas pengajaran bagi guru, kemudian dapat menyediakan alternatif pilihan model pembelajaran yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Kemudian manfaat penelitian bagi siswa adalah dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian manfaat bagi sekolah adalah dapat memberikan masukan berharga bagi sekolah yang menjadi objek penelitian untuk meningkatkan mutu dan kemampuan matematika siswa dalam memahami mata pelajaran matematika. Kemudian manfaat bagi peneliti adalah sebagai suatu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis. Kemudian selanjutnya di sini ada tinjauan perpustakaan. Yang pertama ada konsep dari kemampuan koneksi matematis itu sendiri. Nah, yang pertama ada definisinya, bahwa menurut National Council of Teachers of Mathematics, bahwa kemampuan koneksi matematis ini merupakan kemampuan siswa dalam menghubungkan antar konsep matematika, serta menerapkan matematika di luar konteks matematika. Hubungan-hubungan dalam matematika tersebut tidak hanya membuat siswa belajar secara teoritis saja, tetapi juga belajar tentang manfaat matematika guna menghubungkannya dengan bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada dua tipe umum dalam koneksi matematis. Yang pertama adalah modeling connection, atau merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata atau disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya. Kemudian yang kedua, mathematical connection, merupakan hubungan antara dua representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Nah, menurut Sumarmo, kemampuan yang tergolong dalam koneksi matematis ini diantaranya yang pertama adalah mampu memahami hubungan berbagai representasi, konsep, dan prosedur matematika. Kemudian yang kedua, mampu memahami hubungan antar topik matematika satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah mampu menerapkan ide matematika dalam bidang ilmu lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Yang kelima, mampu memahami adanya hubungan antar suatu prosedur dengan prosedur yang lain dalam representasi yang ekuivalen. Kemudian yang keenam, mampu menerapkan hubungan antar konteks matematika dan atau dengan konteks di luar matematika. Kemudian selanjutnya ada model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, model pembelajaran Contextual Teaching and Learning ini merupakan pembelajaran yang lahir dari paham konstruktivisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman yang ada pada siswa. Nah, menurut Sanjaya, bahwa model pembelajaran CTL ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari serta menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Nah, dalam praktek pembelajaran kontekstual terdapat 5 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah activating knowledge atau mengaktifkan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah acquiring knowledge, yaitu memperoleh pengetahuan dengan mempelajari secara menyeluruh dan kemudian memperhatikan bagian detail. Yang ketiga adalah understanding knowledge, yaitu memahami pengetahuan.
Kemudian yang keempat adalah applying knowledge, yaitu mengaplikasikan pengetahuan ke dalam sebuah situasi. Yang kelima adalah reflecting knowledge, yaitu merefleksikan strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Nah, menurut Lestari dan Yuda Negara, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan model pembelajaran CTL ini, yaitu yang pertama adalah grouping, kedua adalah modeling, yang ketiga adalah questioning, yang keempat adalah learning community, yang kelima adalah inquiry, yang keenam adalah constructivism, yang ketujuh adalah authentic assessment. Kemudian selanjutnya ada teori belajar yang mendukung. Nah, teori belajar yang mendasari pendekatan CTL ini adalah teori dari Ausubel dan teori Piaget. Menurut Ausubel, belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Belajar bermakna merupakan suatu proses untuk mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dalam kaitannya, teori ini dengan CTL adalah siswa dituntun untuk mengetahui, untuk memaknai dan mengkoneksikan konsep matematika ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut teori Piaget, pengetahuan tidak hanya sekedar dipindahkan secara verbal, tetapi harus dikonstruksi dan direkonstruksi oleh siswa. Sebagai realisasi teori ini, maka dalam kegiatan pembelajaran, siswa haruslah bersifat aktif. Nah, kemudian ada hasil penelitian yang relevan. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa pada tahun 2020 dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa kelas 4 MI atau SD dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Nah, relevansi dari penelitian ini adalah dari penelitian tersebut menggunakan variabel terikat kemampuan koneksi matematis dan menggunakan variabel bebas model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Nah, perbedaannya adalah objek yang diteliti dari penelitian tersebut adalah siswa kelas 4 MI atau SD dan menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Nah, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa dapat meningkat dengan diterapkannya model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Kemudian di sini selanjutnya ada kerangka berpikir dari penelitian ini. Nah, pembelajaran matematika ini dilaksanakan agar siswa memiliki kemampuan matematis. Salah satunya adalah kemampuan koneksi matematis. Nah, namun pada kenyataannya, kemampuan koneksi matematis siswa dari beberapa sekolah ini masih rendah. Rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa ini dapat dipengaruhi karena proses pembelajaran matematika yang cenderung masih berpusat pada guru. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, dalam hal ini dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah model pembelajaran contextual teaching learning ini dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, dari penelitian ini, hal yang pertama dilakukan adalah memberikan pretest kepada subjek penelitian. Kemudian di dalam penelitian ini juga terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen ini mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan model contextual teaching and learning. Sedangkan kelas kontrol diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran dengan dua model pembelajaran yang berbeda, dilakukan post-test kembali terkait kemampuan koneksi matematis siswa. Kemudian setelah itu dilakukan analisis data dan kesimpulan. Selanjutnya di sini ada hipotesis
penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu H0, di mana model pembelajaran contextual teaching and learning tidak meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Kemudian H1, model pembelajaran contextual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Kemudian hipotesis yang kedua, H0-nya yaitu kemampuan koneksi matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran CTL tidak lebih baik dengan kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian H1, kemampuan koneksi matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran CTL tidak lebih baik dengan kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama desain penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah control group pretest post-test design. Nah, di mana desain penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, di kelas eksperimen tersebut diberikan model pembelajaran contextual teaching learning, sedangkan pada kelas kontrol diberikan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model konvensional. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 di salah satu SMP di Kabupaten Karawang tahun ajaran 2024-2025. Nah, penelitian kelas eksperimen ini menggunakan dua sampel kelas 8 yang dipilih secara purposive sampling, yaitu kedua kelas harus mempunyai kemampuan awal yang sama. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yang pertama adalah perangkat pembelajaran. Nah, berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan lembar kerja peserta didik serta buku paket. Kemudian yang kedua adalah lembar tes kemampuan koneksi matematis siswa. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan kegiatan pembelajaran dan melakukan tes sebanyak 2 kali, yaitu pre-test dan post-test. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa baik sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kemampuan koneksi matematis. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Nah, data yang diolah dalam penelitian ini adalah data hasil pretest dan post-test yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, karena data kemampuan koneksi matematis siswa ini merupakan data ordinal, maka terlebih dahulu data tersebut dikonversikan dalam bentuk data interval dengan menggunakan MSI atau Method Successive Interval. Yang selanjutnya data tersebut diuji dengan menggunakan uji T pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Nah, kemudian data dari tes kemampuan koneksi matematis siswa ini dianalisis dengan yang pertama adalah menstabulasi data ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian yang kedua adalah menentukan nilai rata-rata, kemudian selanjutnya menghitung varian, lalu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian selanjutnya melakukan uji kesamaan dua rata-rata. Nah, pengujian kesamaan rata-rata ini dilakukan untuk melihat peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa pada kelas eksperimen dan juga untuk melihat perbandingan kemampuan koneksi matematis siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji T dan dilakukan setelah data normal dan homogen. Nah, selanjutnya di sini ada jadwal penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini, di bulan yang pertama, akan melakukan kegiatan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian mengajukan judul penelitian, lalu menetapkan jadwal penelitian, kemudian di bulan selanjutnya atau di bulan kedua, yaitu menyusun proposal penelitian, menyusun instrumen penelitian, mengurus izin penelitian, memvalidasi seluruh instrumen penelitian pada validator. Selanjutnya,
Di tahap pelaksanaan, yang pertama adalah melaksanakan free test, yaitu di bulan ketiga, kemudian melaksanakan pembelajaran yang ditetapkan guru untuk kelas kontrol dan pembelajaran dengan model pembelajaran CTL pada kelas eksperimen. Ini dilakukan pada bulan ketiga dan keempat. Kemudian melaksanakan post-test di bulan keempat. Selanjutnya, di tahap penyusunan laporan, yaitu mengolah dan menganalisis data pada bulan kelima, kemudian menyusun laporan penelitian dan menyajikan laporan pada bulan kelima. Nah, demikian pemaparan rancangan proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.